Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini akhirnya aku bikin base makeup 2021. Ini aku tahu telat banget karena biasanya aku selalu bikin video itu tuh kayak akhir Desember dan aku bakal upload ntar kayak 30 Desember atau 31 Desember atau awal banget Januari. Tapi ini di pertengahan Januari aku baru kayak bikin gitu. Sorry banget guys. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap bikin karena menurut aku ini lumayan penting setiap tahunnya untuk aku bikin. Buat makeup yang aku lagi gila banget di tahun ini itu nggak banyak juga sih, karena banyak yang aku nge-repeat sama makeup yang kayak tahun lalunya gitu, atau yang masih aku loyal pakai dari tahun 2020 dan segala macemnya. Jadi makeup yang kayak lagi obses banget tahun ini adalah pertama concealernya MOP Beauty, concealernya Mother of Pearl-nya Tasya Farasya. Pas pertama kali aku cobain di first impression, kalau nggak salah aku di situ bilang nggak terlalu impress sama concealernya. Tapi ternyata pas aku cobain kedua kalinya dan seterusnya sampai sekarang, gila aku suka banget. Coveragenya menurut aku pas, dia full coverage tapi nggak full coverage yang terlalu bikin keki muka. Jadi full coveragenya menurut aku pas. Aku sering banget sekarang pakai concealer, cuman pakai concealer doang kalau pergi. Biasanya juga aku pakai concealer doang sih kalau misalkan pergi dulu sebelum aku pakai ini. Cuman sekarang tuh kayak lebih apa ya, bukan lebih pede tapi kayak lebih mantap gitu kalau misalkan pergi pakai concealer ini doang, karena itu dia lebih full coverage daripada concealer aku biasa pakai, tapi nggak yang terlalu full coverage sehingga bikin mukanya kelihatan keki. Jadi mukanya masih kelihatan kayak natural. Aku suka banget sumpah. Ini aku shade-nya pakainya yang MW1. Bener gak sih shade-nya gitu ya kan? Sebenarnya kalau misalkan shade-nya sendiri, kalau misalkan di swatch ke kulit aku itu agak sedikit kegelapan. Kalau di tangan sih ya nggak begitu gelap ya. Cuman kalau misalkan di muka aku agak sedikit kegelapan. Cuman akhir-akhir ini aku agak menggelap karena waktu itu sempat pulang dari Bali dan ternyata malah jadi makin match di kulit aku. Suka banget pokoknya. Tapi kalau buat sponge-nya sendiri aku tetap nggak pakai karena emang aku lebih suka pakai sponge aku pribadi atau pakai tangan kalau misalkan buat concealer, terutama buat kayak spot concealer. Terus aku pakai ini, muka nggak ada yang gatel, bekas jerawat aku ketutupan, terus abis itu muka aku juga nggak makin jerawatan dan segala macam. Pokoknya nggak ada masalah lah pakai concealer ini. Jadi ini salah satu concealer holy grail aku sekarang, melewatkan NARS aku yang sudah menjadi concealer holy grail aku selama beberapa tahun. Selanjutnya itu adalah masih sama aja ya, sama satu brand dulu deh, MOP juga, MOP Beauty. Ini yang translucent powdernya, micro blur loose powder translucent. Aku lupa banget first impression aku di video aku tuh suka apa enggak ya, kayaknya kalau nggak salah kayak standar aja deh, tapi ternyata gila suka banget. Powdernya itu super micro ya, seperti namanya, micro blur. Jadi powdernya super micro, tipis banget, tapi bener-bener bikin muka itu tahan seharian. Maksudnya makeup aku nggak geser, aku wudhu pun makeupnya nggak yang kayak jadi pecah-pecah gitu. Terus abis itu finishnya di muka aku juga aku suka banget. Dia nggak yang literally mattifying bikin kulitnya kelihatan kayak bedak banget, tapi cukup nge-mattify kulit aku gitu buat yang kulitnya berminyak kayak aku. Jadi aku suka banget parah. Terus abis itu makeup di atasnya juga bagus banget hasilnya, nggak ada yang kayak peachy atau segala macem. Biasanya aku udah bertahun-tahun powder translucent yang aku kayak gilai itu adalah dari SK atau nggak dari BLP. Cuma akhir-akhir ini lagi habis, jadi aku kayak ya udah aku pakai si MOP terus aja dulu deh. Dan ternyata setelah pemakaian kedua itu, bukan yang first impression aku kayak udah mau habis lagi. Aku kayak harus buru-buru beli karena itu dia takut mereka out of stock lagi. Selanjutnya ini adalah cushion. Ini juga cushion. Ini aku cushion cobain sejujurnya aku lupa 2020 atau 2021 ya. Ini 2021 sih. Aduh, memori aku tuh jelek banai. Ini cushionnya Laneige. Ini yang namanya nggak ada di sini, beb. Ini Neo Cushion. Aku pakainya yang pink. Ini pertama kali aku coba. Ini kan emang kayak bikin kulit glowing. Coveragenya bagus banget, walaupun dia ada sedikit hint wangi-wangian yang aku agak kurang suka. Tapi ternyata nggak bikin kulit aku kenapa-napa. Dan lama-lama kewangi-wangiannya itu juga agak hilang sih. Jadi nggak mengganggu di muka. Tapi coveragenya bagus banget. Finishnya, glowingnya bagus banget. Ya walaupun glowing itu tapi nggak bikin muka aku yang berminyak jadi kayak terlalu lebay berminyak dan segala macem. Nggak gampang geser juga mukanya nggak gampang geser juga cushionnya, walaupun ini finishnya glowing. Bagus banget bikin kulit aku tuh kelihatan kayak sehat. Nah terus abis itu pas aku nyobain ini, banyak yang rekomendasiin buat nyobain yang warna mint yang hijau karena itu emang yang hasilnya lebih matte, dan ternyata aku malah lebih kurang suka gitu loh. Aku malah lebih sukanya yang glow. Kalau yang matte-nya tuh kayak agak sedikit kurang natural aja gitu finishnya. Kayak matte-nya tuh agak terlalu ketebelan gitu dan agak terlalu kayak kaku keki gitu. Jadi aku lebih suka yang glow si pink ini. Dan packagingnya the best, bagus banget. Terus selanjutnya permuka-mukaan, aku lagi gilai 3 produk ini. Buat bronzer sama blush aku lagi suka banget pakai yang dari Lux Crime. Aku tuh kalau misalkan buat daily makeup aku lebih suka pakai powder daripada pakai krim-kriman, karena kayak
lebih cepat gitu loh. Kalau misalkan krim di kulit aku itu kadang butuh kayak perhatian khusus. Jadi maksudnya adalah aku harus bener-bener lihat apakah krim itu sudah ngeblend dengan rapi di muka aku atau belum. Tapi kalau misalkan pakai powder kayak sek rata-rata tuh pasti ya rapi-rapi aja gitu, kecuali kalau misalkan emang powdernya fail banget ya. Dan sekarang itu banyak banget produk yang ngeluarinnya tuh cream blush dan segala macem. Jadi powder blush tuh udah mulai agak mengurang gitu buat ke launching-launcingan produk barunya. Jadi begitu Lux Crime ini mengeluarkan flashy cheek blush yang powder, ini peach cobbler aku warnanya, aku kayak seneng banget karena warnanya juga cantik banget. Ini warna yang selalu aku pakai buat daily tuh warna-warna kayak gini. Emina aku kayak gini dulu, Trisi aku juga warnanya kayak gini. Jadi kayak debak, gampang banget juga di blendnya, jadi aku suka. Terus abis itu buat bronzernya aku juga suka banget sama reviewnya kayak blushnya, gampang di blend dan segala macam. Warna bronzernya juga cantik banget. Ini Warm It Up bronzer, shadesnya coklat pretzel, warnanya seperti ini, super pretty. Terus buat highlighter powdernya aku juga lumayan lagi gila banget sama Emina Chiclet highlighter powder. Mereka kan ngeluarin yang highlighter powder sama yang stick powder ya, apa sih pokoknya yang berbau stick lah gitu. Tapi aku lebih suka highlighter powdernya, entah kenapa dia lebih kayak warnanya lebih gokil keluarnya. Terus abis itu dia bener-bener soft banget, glowingnya tuh soft banget, nggak ada glitter sama sekali, nggak ada cemerlap-cemerlip berlebihan. Jadi bagus banget buat dipakai daily. Selanjutnya buat lip product, aku lagi suka banget sama dua produk ini, walaupun ini aku nggak pakai tiap hari karena emang aku lebih banyak di dalam rumah. Jadi aku lebih sering pakai lip tint aja tetap dari dulu, dan lip tint aku masih tetap si Dior yang aku kayak lip tint on the go aku gitu. Cuman kalau misalkan aku kayak pengen lebih bersolek, aku pasti banget pakai dua lip produk ini, antara dua inilah atau enggak aku kayak timpa-timpa sama produk lain, karena dua ini adalah berbau glossy-glossy. Pertama ini dari Second Date, ini sebenarnya launchingnya 2020 akhir kalau nggak salah ya, pokoknya nggak 2021 deh seingat aku. Ini gel lip gloss yang transparan. Aku bahkan apakah tahun lalu aku bahas ini juga ya sebagai base makeup aku agak lupa. Ini aku pakai selalu jadi topper di atas produk bibir aku yang lain. Jarang banget aku pakai ini sendirian karena aku pengennya tetap ada warnanya bibir aku. Jadi aku selalu pakai ini sebagai topper. Cantik banget. Aku suka glossy-nya tuh nggak ada ininya, nggak ada apa namanya glitternya gitu. Terus bener-bener kayak ngasih efek ya si bibir lo tuh basah aja gitu loh. Jadi nggak ngasih efek yang kayak terlalu berminyak atau kayak terlalu lebay segala macam, tapi bener-bener ngasih efek basah wajar tapi menakjubkan. Terus selanjutnya ini adalah Innisfree, ini tuh lip oil, Jeju Color Picker Camellia lip oil. Aku suka banget sama warnanya, aku suka banget sama teksturnya, aku lagi gila banget sama lip oil. Tahun ini tuh banyak banget lip oil yang aku cobain dan aku suka banget. Terus ini warnanya cantik banget, walaupun dia terkesan kayak agak merah oranye gitu, tapi begitu udah di bibir warnanya bagus banget. Dan dia tuh ngasih sedikit tint di bibir juga, dan glossy-nya itu mirip-mirip sama ini. Cuman kalau misalnya Second Date itu lebih berasa pakai sesuatu gitu loh, pakai sesuatu glossy. Ini tuh lebih light, tapi finishnya bener-bener yang kayak basah naturalnya bagus banget, sama aja kayak si Second Date ini. Aku cobain ya. Tuh warnanya bagus banget, bener-bener bikin kulit bibir tuh kayak sehat banget gitu. Sama ini tuh ya aku anggap ini makeup ya, bukan skincare karena emang ini aku pakainya lebih ke buat makeup. Ini Studio Tropic Rescue RX Mist yang face purifying mist, pokoknya ini yang protect dari bakteria. Ini kenapa aku suka? Pertama dia spraynya aku suka karena lembut, partikelnya juga kecil, jadi nggak yang kayak ngeganggu dan basah banget di muka, terus abis itu lengket dan nggak nyerep-nyerep gitu. Terus ini aku suka klaimnya itu dia protect from bacteria, apalagi aku yang kulitnya gampang berjerawat. Ini aku seneng banget buat nyemprotin di muka aku sebelum aku makeup, setelah aku makeup, dan aku suka semprotin ini ke brush aku juga, jadi kayak semacam bersihin brush kalau misalkan lagi on the go. Terus dia itu mengandung bisa bolol, IPMP sama provitamin D3, jadi emang bagus buat melindungi kulit, bikin kulitnya terasa lebih seger juga dan menghidrasi kulit, tapi tanpa bikin kulitnya kayak berminyak, tetap ngelok makeup dengan baik dan gak bikin glowing yang kayak jadi berminyak gitu. Jadi aku suka banget. Oke guys, jadi itu aja sih sebenarnya best makeup 2021 aku. By the way, abis ini aku mau ngumumin giveaway. Jadi aku mau ngadain giveaway karena aku udah lama banget gak ngadain giveaway buat kalian. Aku mau giveaway makeup slash skincare yang aku punya. Cari ikutannya gampang banget. Pertama rulesnya adalah kalian harus subscribe ke YouTube aku Almirantivira. Kalian juga harus follow Instagram aku Almirantivira. Nah kalau udah rules keduanya adalah kalian harus komen di foto
foto yang aku bakal cantumin di layar. Foto ini ada di Instagram aku. Ini kalian harus komen nama kalian, umur kalian, dan tempat tinggal kalian. Maksudnya daerah tempat tinggal aja, jangan alamat lengkap ya. Maksudnya kayak di Bandung, atau di Surabaya, atau di Jogja gitu. Nanti aku bakal random pick seperti biasa. Buat periode giveaway-nya aku bakal cantumin aja di layar. Biasanya aku bakal ngelakuin ini selama 10 hari. Dan buat hadiahnya juga aku bakal tunjukin di layar. Jadi kalian bisa langsung lihat aja hadiahnya. Oke guys, jadi itu aja sebenarnya rulesnya. Jadi komennya ya jangan banyak-banyak banget lah, standar aja lah gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan juga komennya. Terus kalau bisa akun kalian jangan di private juga, jadi aku bisa ngeliat akun kalian. Dan mohon adil ya guys, kalau misalkan aku udah mendapatkan pemenangnya, yang tidak menang jangan menghujat-hujat. Dan udah gitu kalau misalkan aku udah mendapatkan pemenangnya dan ternyata dia tidak mengikuti rules dengan memfollow aku akan cari pemenang lain. Oke, jadi sekian video dari aku kali ini. See you on next video, bye.